Kalau menurut protokolnya jam 7, kami masuk jam 6.35. Kami masuk di sana, kamilah orang pertama yang ambil sarapan pagi tadi yang paling awal dalam sejarah hotel. Hotel apa namanya itu, Pak? Apa namanya hotel itu? Iya. Dan jam 6.35 kami sudah duduk di sana, kami makan sarapan pagi. Belum karyawannya, baru 1-2 orang. Yang lain belum datang lagi, dibuka terus ya. Dan haleluya, puji Tuhan. Tuhan sudah berikan mujizat bagi saya, bahwa saya bisa makan sebelum jam 7 pagi. Amin. Sudah sarapan belum? Sudah. Tapi itu bagi saya satu mujizat Allah. Satu mujizat Allah. Ya, bahwa apabila kita melayani Tuhan, Tuhan siapkan semua keperluan dan kebutuhan kita. Lihatlah mujizat Allah dalam kehidupan kamu setiap hari. Dan firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada saudara pagi ini adalah merupakan firman Tuhan yang saya namakan Allah tengah mencari iman. Allah tengah mencari iman. Dan diantara 20-an, 30-an rata-rata di sini mungkin dalam 40 orang di sini ya. Siapakah yang punya iman? Tuhan sedang mencari iman. Meskipun iman itu adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari sesuatu yang kita tidak nampak. Tetapi iman yang terarah kepada Allah, iman itu yang dibenarkan. Iman percaya itulah yang dicari oleh Allah. Semua orang bisa percaya. Bahkan bukan orang Kristen pun bisa percaya. Tapi yang saya ingin bawa pagi hari ini adalah iman yang hidup. Iman yang percaya kepada Allah yang hidup. Iman yang bisa menyebabkan saudara menerima mujizat dan kuasa Allah. Dan iman inilah yang akan kita bicarakan. Pada usia 17, saya bertobat. Saya terima Tuhan, tidak ada pendeta yang datang. Maklumlah gereja Katolik kami Pak ya. Enggak ada gembala yang datang dan menyatakan bertobatlah kamu, semua orang berdosa. Dan apabila engkau mengaku dengan mulut Tuhan Yesus Juru Selamat, engkau akan diselamatkan. Tetapi dengan encounter daripada Tuhan Yesus itu, jiwa saya haus mencari Tuhanku, mengenal Tuhan lebih dalam. Dan salah satu daripada cara makanan rohani yang saya terima tahun 80-an ya, tahun 80, 81, 82, seusia muda itu adalah saya lapar membaca Alkitab. Saya lapar untuk melihat buku-buku rohani dan membaca. Pokoknya apa-apa yang berkenan dengan Tuhan Yesus, saya baca. Dan saya ikut persekutuan doa yang di luar Katolik, saya pergi ke gereja mana-mana. Bukan karena apa, tetapi saya sudah tidak pikir gereja mana dan gereja B dan gereja C. Yang penting saya bisa mendengar firman Tuhan. Saya terlalu lapar dan haus sebagai seorang bayi rohani yang baru lahir dalam kerajaan Allah. Dan juga siaran radio. Saya ingat tahun 80-an. Siaran radio ini daripada Guam. Pernah dengar ya, Guam. Dan itu siaran radio Indonesia. Dan setiap pagi dari jam 6 sampai jam 7:30 saya buka siaran radio, mendengarkan firman Tuhan. 10 menit firman Tuhan ini, 10 menit firman Tuhan ini, ruangan mimbar dan sebagainya. Dan salah satu daripada cara Tuhan mendidik saya adalah kami langganan satu bulletin kayak begini, ya, kayak begini besar. Saya masih ingat itu tahun 82 dan 83, 84. Dan langganan ini dilipat kayak begini, bulletin kayak begini. Setiap seminggu atau 2 minggu kami terima ini dikirim ya daripada Surabaya. Khotbah mingguan dari Surabaya tahun 80. Khotbah mingguan. Begini-begini aja, simple ya. Dia lipat begini, lalu diikat begitu dan dikirim ke tempat kami setiap minggu.
dari Surabaya. Dan itu menjadi makanan rohani. Saya buka, saya lihat. Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya, khotbah mingguan Pendeta Ishak Liu. Masih ingat Pak? Nah ini saya akan cerita. Setiap minggu kami terima ini, setiap 2 minggu kami terima khotbah mingguan Pendeta Ishak Liu Santoso dari Gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Dan saya lapar akan firman Tuhan. Itu tahun 80, sekarang sudah 2000 lebih. Itu waktu saya masih muda. Dan saya baca, saya lapar, saya baca firman Tuhan ini. Dan saya baca khotbah Pendeta Ishak Liu. Dan saya tidak tahu waktu itu. Yang saya tahu, oh ini seorang hamba Tuhan. Saya tidak nampak gambarnya, saya tidak lihat mukanya. Ya. Tapi saya begitu diberkati oleh buletin khotbah beliau ini. Setiap 2 minggu begitu datang. Sometimes 1 bulan ada 4 ini. Sebab 4 kali kebaktian kan. Saya baca. Dan salah satu daripada yang begitu menyentuh dan mengubah hidup saya ketika membaca bahan khotbah beliau adalah tentang kesembuhan Tuhan. Bagaimana ada kesaksian daripada jemaatnya di Surabaya. Saya masih ingat waktu itu Pak ya. Bahkan sapu tangan atau kain ya dalam kesaksian buletinnya itu. Dia doakan, diurapi dan dibawa kepada orang sakit dan diberilah ruangan kesaksian di sini bahwa ibu itu mengalami kesembuhan dan jamahan daripada Tuhan. Dan bayangkan khotbah-khotbahnya Pendeta Ishak Liu ini begitu membangun saya seusia itu. Dan apabila saya berdiri hari ini di hadapan salah satu daripada cabang di bawah pengembalaan Pastor Cornelius, gereja GPPS. Saya diundang ke gereja mana-mana, sudah banyak di Tarakan ya. UPC, gereja Bethel, dan juga gereja dari Indonesia terlampau banyak. Tapi ini mengingatkan saya bahwa hasil doa, cucuran air mata Bapak Rohani GPPS. Benih yang ditanam oleh beliau di hati saya pada awal seusia 17 tahun. Sudah bertumbuh, amin. Benih itu sudah bertumbuh dan saya datang di sini. Saya adalah salah seorang daripada anak murid Bapak Rohani kamu. Jadi jangan malu dengan saya, jangan segan dengan saya. Kalau ini Pak Pendeta Dr. Lodin siapa hari ini, saya katakan di mana-mana saya milik semua gereja, saya anggota GPPS pagi ini. Sebab iman Bapak Rohani itu walaupun kamu tidak kenal, saya dengar dia sudah meninggal tahun 2000 berapa Pak? Ya, 2008. 95. Tetapi saya lihat jemaatnya, hasil usaha beliau, kamu semua bisa duduk di sini untuk menikmati. Tapi saya melihat hamba Tuhan ini diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Allah, dan dipakai luar biasa oleh Tuhan. Dan kami semua berdiri sebagai angkatan yang baru untuk meneruskan. Sebab kita semua adalah hamba-hamba Tuhan dan kita semua anak-anak Tuhan. Iman pendeta itu dan iman saya satu, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya kita semua memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang besar. Allah, amin. Firman Tuhan, mari kita buka pertama dalam kitab Lukas. Kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40. Lukas pasal 8 ayat yang ke-40. Sampai kepada ayat yang ke-48.